Siapa yang tidak tahu produk semen ini? Semen 3 roda, kamu pasti sudah familiar dengan barang ini. Perusahaan ini adalah salah satu yang membagikan hadiah atau dividen sangat besar. Wow. Ingin tahu saham apa saja yang membagikan dividen besar? Kita lanjut penjelasannya. Pada video ini, dijelaskan tentang 10 saham dengan pembagian dividen terbesar. Jika kamu mau mendapatkan dividen besar, simak terus ya videonya. Memilih investasi saham, pastinya terbesit di pikiran adalah keuntungan. Keuntungan yang besar dan gratis mendapatkannya? Gampang. Ada nih namanya dividen. Iya, dividen. Kamu bisa dapat cuan dari perusahaan yang bagi-bagi keuntungan. Mau tahu lebih lanjut, simak yuk video berikut. Sebelum lanjut, disclaimer dulu ya. Dividen adalah salah satu bentuk keuntungan investasi. Dividen dibayarkan dari pendapatan perusahaan langsung kepada pemegang saham yang dapat mencairkannya atau menginvestasikannya kembali. Secara sederhana, dividen dapat digambarkan sebagai hadiah yang diberikan oleh perusahaan terbuka kepada pemegang saham mereka, dan sumbernya adalah laba bersih perusahaan. Dikutip dari sumber IDX berikut adalah 10 perusahaan yang membagikan dividen tertinggi. 1. Adaro. Adaro Energi Tbk. Adaro adalah perusahaan yang bergerak di pertambangan batu bara. Adaro juga memiliki 2 anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, perdagangan batu bara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batu bara dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. Adaro aktif membagikan dividen setiap tahun. Adaro memiliki dividen yield terakhir sebesar 6,98%. Kemudian untuk dividen dibagikan di 2021 sebesar Rp66,28 per lembar. 2. Astra International Tbk. PT Astra International Tbk didirikan pada tahun 1957 sebagai perusahaan dagang. Perusahaan ini memiliki 6 lini bisnis, otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan energi, agribisnis, teknologi informasi, infrastruktur dan logistik. Perusahaan ini didukung oleh anak perusahaannya yang bergerak di bidang perakitan dan distribusi mobil, sepeda motor dan suku cadang terkait, penjualan alat berat dan persuaan, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi. Astra International Tbk aktif membagikan dividen setiap tahun. Dividen yield sebesar 3,09%. Kemudian untuk dividen dibagikan di tahun 2021 sebesar Rp87 per lembar. 3. BBCA. Bank Sentral Asia Tbk. Siapa yang tidak mengetahui perusahaan ini, kamu mungkin juga menjadi nasabahnya. BBCA bergerak dalam bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya. BCA beroperasi sebagai bank umum. Perusahaan mulai beroperasi di perbankan sejak tanggal 12 Oktober 1956. BBCA aktif membagikan dividen setiap tahun. Dividen yield BBCA sebesar 1,66%. Kemudian dividen dibagikan di tahun 2021 sebesar Rp432 per lembar. 4. BBNI. Bank Negara Indonesia Tbk. BNI adalah bank umum milik negara. BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Ruang lingkup kegiatan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan umum. BBNI aktif juga membagikan dividen setiap tahun. Dividen yield BBNI sebesar 2,63%. Kemudian dividen dibagikan di tahun 2021 sebesar Rp44,02 per lembar. 5. BBRI. Bank Rakyat Indonesia Tbk. BRI merupakan bank komersial tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. BRI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas. BBRI aktif membagikan dividen setiap tahun. Dividen yield BBRI sebesar 3,82%. Kemudian dividen dibagikan di tahun 2021 sebesar Rp98,90 per lembar. Sebelum lanjut, sebagai support pada channel ini, mohon klik like dan subscribe terlebih dahulu. Selanjutnya adalah BMRI. Bank Mandiri Tbk.
BMRI beroperasi pada layanan perbankan komersial. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi Bank Pemerintah Indonesia. BMRI aktif membagikan dividen setiap tahun. Dividen yield BMRI sebesar 4,60%. Kemudian dividen dibagikan di tahun 2021 sebesar Rp220,27 per lembar. 7. CPYN Carun Pok Fund Indonesia Tbk. CPYN bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembangbiakan dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya, makanan olahan, pelestarian ayam dan daging sapi termasuk unit cold storage, penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi, serta bahan dari sumber hewani di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar negeri. CPYN aktif membagikan dividen setiap tahun. Dividen yield CPYN sebesar 1,25%. Kemudian dividen dibagikan di tahun 2021 sebesar Rp81 per lembar. 8. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum dan pabrik pembuatan karung tepung. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. INDF aktif membagikan dividen setiap tahun. Dividen yield INDF sebesar 3,51%. Kemudian dividen dibagikan di tahun 2021 sebesar Rp278 per lembar. 9. INTP Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. INTP adalah produsen semen dengan produk semen yang dipasarkan bermerek 3 roda. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1985. Saat ini, perusahaan dan anak perusahaan terlibat dalam beberapa bisnis yang terdiri dari pembuatan dan penjualan semen sebagai bisnis utama, beton siap pakai, dan agregat serta penggalian teras. INTP aktif membagikan dividen setiap tahun. Dividen yield di INTP sebesar 2,63%. Kemudian dividen dibagikan di tahun 2021 sebesar Rp500 per lembar. 10. TLKM Telkom Indonesia Tbk. TLKM adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan jaringan dan telekomunikasi, termasuk layanan telekomunikasi dasar domestik dan internasional, menggunakan layanan kabel, telepon tetap nirkabel dan global system for mobile communication. Dan TLKM masih banyak lini bisnis lainnya. TLKM aktif membagikan dividen setiap tahun. Dividen yield TLKM sebesar 3,88%. Kemudian dividen yang dibagikan tahun 2021 sebesar Rp168 per lembar saham. Demikian 10 saham yang diperjualbelikan memiliki pembagian dividen setiap tahun dengan nominal yang tinggi. Saham-saham tersebut kamu bisa koleksi, selain memperoleh keuntungan harga saham, kamu juga bisa dapat keuntungan dari dividennya.